Selamat pagi buat anak didik kami sekalian. Hari ini kita akan belajar pelajaran matematika. Sebelum kita memulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Marilah kita berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami di dalam proses belajar mengajar kami ini, agar proses pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan bukakan hati dan pikiran anak didik kami untuk mereka bisa tetap menimba ilmu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita lanjut materi kita untuk hari ini, yaitu barisan bilangan. Barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang telah diurutkan menurut suatu aturan tertentu yang biasanya dilambangkan UN. Dibaca UN ya, lambangnya. Jadi bilangan yang sudah diurutkan tetapi ada aturannya. Ada aturannya, itu maksudnya. Itulah barisan bilangan. Barisan bilangan biasanya ditulis begini, U1, U2, U3 hingga UN. UN artinya di sini batas yang belum ditentukan. Dengan UN adalah suku ke N, dan N itu adalah bilangan asli, N itu bilangan asli, 1, 2, 3, dan seterusnya. Perhatikan bentuk penulisan barisan bilangan, di mana U1 adalah suku pertama, U2 adalah suku kedua, dan seterusnya hingga UN yang disebut suku ke N. Yang pertama, menentukan suku berikutnya suatu barisan bilangan. Contoh, tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 5, 8, dan 11. Ingat, 3 suku berikutnya, habis 11 ini berapa, dan 3 bilangannya lagi. Itu maksudnya. Nah, kita jawab, barisannya itu adalah 2, 5, 8, 11. Sedangkan U1-nya itu 2. U2-nya itu 5. Dari mana dapat? 2 tambah 3. Maka U3 juga 8 itu dari mana dapat? 5 tambah 3. Dan U4 itu adalah 11. Dari mana dapat? 8 tambah 3. Dan seterusnya kita bisa cari untuk itu. Maka 2, 5, 8, 11, tambahkan 3 dengan 11 itu 14, tambahkan lagi 3 dengan 14 itu jadi 17, tambahkan 3 lagi dari sini, maka jadi 20. Maka setiap bilangan berikutnya ditambahkan 3, ditambahkan 3. Makanya ini adalah tambah 3 terakhir. Itu dia poin. Maka menentukan nilai selanjutnya adalah menjumlahkan nilai sebelumnya dengan 3. Nilai sebelumnya dengan 3. Jadi 5 ini didapat dari nilai sebelumnya tambah 3. Ini nilai sebelumnya 2. Itu maksudnya buat anak didik kami. Yang kedua, menentukan suku ke N suatu barisan bilangan. Pola tingkat 1, suatu barisan bilangan berselisih tetap atau dikasih simbol B. Sering dibaca juga beda, selisih tetap. Nah, perhatikan U1, U2, U3 hingga UN ini barisan. Bentuk umum atau bentuk baku barisan bilangan ini U1, U2, U3 hingga UN. Nah, maka diperoleh UN sama dengan BN tambah U1 kurang B, di mana B ini adalah selisih. U1 ini nilai suku pertama. UN maksudnya adalah rumusnya, rumus menentukan suku ke N, berarti rumusnya yang diminta. Itu dia maksudnya. Nilai B bisa kita dapatkan dari U2 kurang U1, U3 kurang U2, atau UN kurang UN kurang 1. Nah, itu maksudnya. Nilai B atau selisih. Dapat kita cari U2 kurang U1 atau U3 kurang U2, U4 kurang U3, U5 kurang U4, dan seterusnya itu. Itu maksudnya. Nah, kita ambil contohnya. Tentukan rumus suku ke N dari barisan bilangan berikut. Barisannya 3, 9, 15, 21 hingga UN.
Maka kita tentukan U1 itu 3, suku pertama. U2 atau suku kedua itu 9. Maka kita menentukan B atau selisihnya. U2 kurang U1. 9 dikurang 3, maka B-nya adalah 6. Tinggal memasukkan nilai B-nya dan U1-nya. Masukkan B-nya itu 6, U1-nya 3, maka tinggal masukkan UN sama dengan 6N tambah U1 tadi 3 kurang B-nya 6, kurang 6. Maka UN-nya adalah 6N kurang 3. Inilah rumus suku ke N pada barisan soal ini. Bukan pada semua barisan ya nak, pada barisan soal ini saja, 3, 9, 15, 21. Itu dia. Nah, untuk pola tingkat 1, suatu barisan bilangan berasio tetap. Ini sekarang rasio, artinya itu rasio itu perbandingan. Tadi selisih, sekarang ini rasio. Maka rumus barisan bilangannya tetap sama. U1, U2, U3, UN. UN rumusnya sekarang UN. Rumus untuk mencari suku ke N. R pangkat N kali U1 per R. R-nya didapat itu dari U2 per U1. Itu R, nilai R itu didapat dari U2 per U1. Tadi B itu U2 kurang U1. Ini R, rasio. Selisih itu B sama dengan U2 kurang U1. Rasio itu U2 per U1. Nah, kita ambil contohnya. Tentukan suku ke N dari barisan 5, 10, 20, 40. Nah, dari sini kita kan lihat barisan bilangan itu gini-gini saja ya nak. Jangan langsung kamu bilang, oh ini beda, ini rasio. Enggak, dicek dulu soalnya. Dicek dulu, ini mengandung rasio atau mengandung selisih. Nah, kalau kita cek ini 5 ke 10, 10 ke 20, 20 ke 40, ini berarti apa? Ini rasio. Ya, sebelum dapat 10 ini berarti 5 dikali 2. Sebelum dapat 20 berarti 10 kali 2. Ini rasio. Kita tentukan. U1 sama dengan 5, U2 sama dengan 10. Maka rasionya U2 per U1 itu sama dengan 10 per 5 sama dengan 2. Maka kita masuk ke rumusnya. Rumus menentukan UN-nya. UN sama dengan R pangkat N dikali, ini kali ya nak, dot saya bikin dot. U1 per R. UN sama dengan 2 pangkat N. Dari mana 2-nya? Nilai R-nya. Pangkat N kali 5 per 2. Maka UN sama dengan 2 pangkat N dikali 2 pangkat negatif 1. Dari mana ini pangkat negatif 1? Ini 5 per 2-nya dinaikkan menjadi bentuk proses perkalian, maka pangkatnya menjadi berubah tanda. Dari positif 2 pangkat 1 menjadi pangkat negatif 1. Dikali 5. Maka UN-nya itu sama dengan 2 pangkat N kurang 1 kali 5. Lihat ini dari mana 2 pangkat negatif 1, mengubahnya menjadi proses perkalian, maka pangkatnya berubah tanda. Itu maksudnya. Pangkat berubah tanda. Ini tandanya tadi positif 2 pangkat 1. Karena kita ubah menjadi bentuk perkalian, maka berubah menjadi pangkat negatif 1. Berikutnya pola tingkat 2, suatu barisan berselisih tetap. Suku ke N dari barisan bilangan berselisih tetap pada pola tingkat 2 diberikan formula. Ada formulanya. Bagi berikut. UN sama dengan B per 2 kali N kali N kurang 1 tambah C. Di mana C suku ke N barisan bilangan dan B selisihnya. Kita ambil contohnya. 3, 6, 10, 15, 21. Kalau kita ambil tahap pertama, tingkat pertama ini masih berbeda. Ini 3, 4, 5, 6 masih berbeda. Nah,
Itu dia. Pola tingkat 2-nya udah sama dia. 1, 1, 1. Maka kita lihat U1 sama dengan 3 ini. U1 sama dengan 3. Itu sama dengan 1/2 kali 10 tambah 3. Kali 1 kali 0 tambah 3. Itu maksudnya. Ya, nak? Dan U2 itu dapat 6. 6 dari mana? Setengah kali 2 kali 1 tambah 5. Dari mana ini rumusnya? Dari sini. UN sama dengan B per 2. Itu dia. Tadi B-nya berapa? Ini 1 per 2. Ini berarti 1 per 2 kali. Ini N katanya. Berarti U2 N-nya 2. 2 kali. Dari mana satunya? Langsung dimasukkan ini, nak. 2 kurang 1 itu adalah 1 tambah 5. Maka hasilnya 6. Itu maksudnya. Dan begitu dulu U3. Hasilnya adalah 10. Dari mana dapatnya? Setengah kali 3 kali 2 tambah 7. Hasilnya adalah 10. Begitu seterusnya, ini 15 dapatnya dari setengah kali 4 kali 3 tambah 9. Ini bisa kita tentukan. Ini nilai 3, 5, 7, 9, dan 11 itu ketentuan kita masing-masing. C. Karena apa? Kita harus menggenapkan supaya berjumlah jadi 21, jadi 15, jadi 10, jadi 6, dan jadi 3. Maksudnya, jadi C itu, nilai C itu ketentuan yang kita lakukan untuk menentukan hasil U1-nya sama dengan 3, hasil U2-nya sama dengan 6, hasil U3-nya 10. Yang ditentukan tetap itu adalah U3, berarti N-nya 3. Masukkan nilainya. Itu dia. Maka UN sama dengan setengah kali N kali N kurang 1 tambah C. Masih tambah C. Menentukan nilai C kita sekarang. Menentukan nilai C berupa barisan tingkat 1 tadi. Ini dia. Menentukan nilai C-nya dulu. Maka ini 2N tambah U1 kurang B sama dengan 2N tambah 3 kurang 1 sama dengan 2N tambah 1. Dari mana ini 3, 5, 7, 9, 11? Ini dari C-nya. C1, C2, C3, C4, C5. Itu maksudnya. Makanya menentukan C yang berupa barisan bilangan. Jadi dibariskan lagi nih 3, 5, 7, 9, 11 dibariskan lagi. Memiliki selisih atau beda itu adalah 2. Ini tingkat 1. Maka kita langsung pakai rumusnya 2N tambah U1 kurang B. Maka 2N tambah B itu nilainya 2. U1 itu 3. Maka 2N tambah 1. Langsung diganti semua ke sini. Maka UN sama dengan setengah kali N kali N kurang 1 tambah C. Nilai C kita ganti menjadi 2N tambah 1. Maka hasil akhirnya adalah setengah N kuadrat kurang 3 per 2 N tambah 1. Ini agak lebih panjang, nak, karena selisih tingkat 2. Diperhatikan video ini bagus nanti, lalu kamu pahami pelan-pelan. Barisan aritmatika dan barisan geometri. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara menambah atau mengurangi dengan suatu bilangan tetap. Perhatikan barisannya U1, U2, U3 hingga UN. Dari definisi di atas diperoleh hubungan sebagai berikut. U1 itu sama dengan A, U2 itu sama dengan U1 tambah B, atau kita sebut A tambah B karena U1-nya adalah A. U3, U2 tambah B itu sama dengan U2-nya kan A tambah B, maka A tambah B tambah B, maka itu A tambah 2B. Hingga seterusnya, didapatlah rumus barisan aritmatika UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. N bilangan asli 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan B adalah suatu bilangan tetap yang sering disebut dengan beda.
Penentuan rumus beda dapat diuraikan sebagai berikut. Yang tadi menentukan selisih U2 kurang U1, U3 kurang U2, U4 kurang UN, hingga UN kurang UN kurang 1. Dengan melihat nilai B, kita dapat menentukan barisan aritmatika itu naik atau turun. Jika B-nya lebih dari 0, maka aritmatikanya naik. Jika B-nya kurang dari 0, maka barisan aritmatika itu turun. Kita ambil contohnya, mana yang naik dan mana yang turun. Perhatikan, tentukan suku ke-12 dan suku ke-19 dari barisan berikut ini. Barisan pertama 3, 5, 7, 9, 11. Yang kedua 10, 8, 6, 4, 2. Kita jawab bagian A. Nilai U1 itu 3, U2 itu 5. Maka B-nya U2 kurang U1, 5 kurang 3 sama dengan 2. Masukkan langsung ke rumusnya. Ini itu U1-nya masuk. Nah, itu dia. Jadi kalau kamu tentukan, pasti ini akan naik. Habis 11, tambahkan 2, itu pasti naik. Yang bagian B juga begitu, U1 sama dengan 10 dan U2 sama dengan 8. Maka U2 kurang U1, B-nya negatif. Dimana kurang dari 0, B pasti turun. Nah, ini pasti turun, negatif 12, pasti menurun nanti. Ini pun begitu. Habis 2, 0, negatif 2, negatif 4, negatif 6, dan seterusnya. Pasti menurun nilainya, barisan itu. Itu maksudnya. Nah, perhatikan barisan geometrinya. Nah, ini barisan geometri atau barisan ukur. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan mengalihkan atau membagi dengan suatu bilangan tetap. Misalkan U1, U2, U3 hingga UN kurang 1 hingga UN. Maka U1-nya A, U2-nya adalah U1 kali R. Ingat, ini adalah memiliki rasio. U3 sama dengan U2 kali R atau disebut A R pangkat 2. U4 itu U3 kali R atau disebut A R pangkat 3 hingga dapat nilai UN A kali R pangkat N kurang 1. R-nya didapat dari mana? UN per UN kurang 1. Atau kita tentukan dia U2 per U1, U3 per U2, U4 per U3, dan seterusnya. R itu rasio atau perbandingan, N bilangan asli, A suku pertama atau U1. Nah, kita ambil contohnya. Tentukan suku ke-9 pada barisan berikut. Nah, ini negatif 1, negatif 3, negatif 9, negatif 27, negatif 81. Tentukan dulu U1-nya, negatif 1, U2-nya, negatif 3. Maka R sama dengan U2 per U1. Maka ini adalah negatif 3 per negatif 1. R sama dengan 3. Tinggal masukkan ke nilainya. Maka A kali R pangkat N kurang 1, A-nya tadi negatif 1, kali R-nya tadi 3, pangkat N-nya suku ke-9. Berarti N-nya 9 kurang 1. Maka U9 sama dengan negatif 1 kali 3 pangkat 8. Maka ini negatif 1 kali 728. Maka ini adalah negatif 728. Ingat, ini dotnya ini tanda titik, nak. Ini adalah kali. Jadi diperhatikan video ini dengan baik. Kamu catat dengan rapi di buku catatanmu, yaitu buku berpetak. Tolong dicatat dengan bagus. Jika belum paham boleh ditanya dan saya akan jawab secara langsung. Terima kasih.